Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari, pencinta oase kehidupan di mana saja berada. Pada edisi kedua oase kehidupan hari ini, kita merenungkan tema belas kasih tanpa batas. Belas kasih berintikan gerakan spiritual, sebuah gerakan yang mencari dan mengumpulkan yang tercerai-berai, sebuah gerakan yang memastikan hidup orang-orang baik, orang-orang pilihan Tuhan, menjadi hidup yang bermartabat, menjadi bangsa yang beradab. Dan kita temukan gerakan belas kasih ini dalam pewartaan Nabi Yeremia. Yeremia boleh kita sebut seorang nabi belas kasih. Ia mewartakan gerakan balas kasih Allah ini dalam kehidupan bangsa Israel yang tercerai-berai. Melalui Yeremia, Allah mewartakan bahwa ia akan mengumpulkan orang-orang kesayangannya yang tercerai-berai. Ia memastikan bahwa umat kesayangannya harus menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang beradab di tengah bangsa-bangsa yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, gerakan belas kasih Allah ini boleh kita temukan dalam kehidupan kita sendiri. Allah telah meluncurkan gerakan belas kasih ini melalui begitu banyak orang yang baik hatinya untuk menolong kita, untuk membantu kita, agar kita memiliki hidup yang bermartabat, agar kita menjadi sebuah bangsa yang beradab di tempat di mana kita berada. Kita dapat juga menemukan gerakan belas kasih ini dalam diri keluarga-keluarga kita. Banyak orang tua yang baik hatinya, sangat bertanggung jawab, bekerja dengan giat, mengusahakan hidup dan masa depan anak-anaknya yang lebih bermartabat. Apakah kita mengalami gerakan belas kasih Allah ini di dalam hidup kita setiap hari? Memasuki pekan suci yang akan kita awali dengan Minggu Palma. Yesus memasuki kota Yerusalem sebagai raja, dan untuk menyerahkan dirinya guna memastikan bahwa hidup orang-orang yang ia sayangi, orang-orang pilihan Allah, harus benar-benar menjadi hidup yang bermartabat, hidup yang berbuah, hidup yang berguna bagi banyak orang.
tentu kita masih bertobat, memasuki minggu pekan suci ini, semakin terlibat dalam gerakan belas kasih Allah yang diwartakan oleh Nabi Yeremia, tetapi yang diwartakan oleh Yesus Yeremia baru ketika dia akan memasuki kota Yerusalem sebagai Raja kita. Semoga ia tinggal di dalam hati kita dengan rohnya untuk memastikan bahwa hidup kita semakin bermartabat, semakin berbuah bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat yang terkasih, pemazmur pada hari ini memberi kesaksian kepada kita bahwa Allah adalah gembala kita. Dialah gembala sejati yang menjaga kita bagikan seorang gembala menjaga kawanan dombanya. Pemazmur orang benar sungguh-sungguh mengalami gerakan belas kasih Allah bagaikan gembala ini menjaga dan memelihara hidupnya menjadi pribadi yang bermartabat, pribadi yang berbuah bagi banyak orang. Apakah saudara juga mengalami gerakan belas kasih Allah sebagai gembala yang menjaga dan merawat kehidupan Anda menjadi semakin bermartabat dan berguna bagi hidup banyak orang? Apakah saudara juga adalah gembala yang dengan pengorbanan, dengan tanggung jawab menjadikan hidup orang lain semakin bermartabat? Tanggung jawab dalam tugas dan karya pelayanan setiap hari untuk merawat, menjaga, dan menjadikan hidup orang lain semakin bermartabat, semakin berbuah. Kita menemukan gerakan belas kasih ini dalam nubuat Kayafas, imam besar pada masa itu. Kayafas bernubuat, biarlah satu orang mati untuk bangsa kita. Biarlah Yesus mati untuk menebus, untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat. Kita menemukan dalam nubuat imam besar Kayafas ini gerakan spiritual di mana Yesus menyerahkan dirinya bagi kita. Dan kita tahu bahwa setelah kebangkitan dan kenaikannya ke surga, Ia mengutus Roh Kudus bagi kita. Saudara-saudara, Ia mengutus Roh Kudus bagi kita, roh belas kasih. Untuk memastikan bahwa hidup orang-orang pilihan Allah harus menjadi hidup yang berbuah,
hidup yang bermartabat. Jika Roh Kudus hadir dalam diri kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka kita akan mengalami buah-buah roh dari sebuah gerakan spiritual. Semakin rendah hati, semakin berbelas kasih, penguasaan diri, berkorban, kerelaan untuk berkorban. Buah-buah roh itu membantu kita untuk juga kemudian membantu orang lain supaya hidup mereka bermartabat, berbuah bagi banyak orang. Saudara, apakah saudara benar-benar terlibat dalam sebuah gerakan spiritual, gerakan belas kasih tanpa batas bersama Yesus? Di dalam pekan suci ini kita mau menerima Dia. Semoga Dia memberikan rohnya kepada kita, agar kita sungguh mengambil bagian dalam gerakan belas kasih, gerakan spiritual yang menjadikan hidup banyak orang semakin bermartabat, semakin berbuah. Selamat memasuki pekan suci yang akan kita awali dengan Minggu Palma, menyambut Yesus sebagai Raja kita, Raja dalam seluruh gerakan belas kasih yang mau menjadikan hidup kita semakin bermartabat, semakin beradab, berbudaya, dan berguna bagi banyak orang. Selamat memasuki pekan suci, memasuki retret agung dalam 3 hari suci. Semoga kita menimba kekuatan dan rahmat Tuhan untuk semakin terlibat dalam gerakan spiritual belas kasih tanpa batas. Salam satu hati bersama saya, Romo Antonius Rakum Kerau, pengasuh Oase Kehidupan, setiap hari di media sosial dan grup doa dan renungan Katolik Paroki Santa Bernadette Sobiros Pukoona. Salam Oase Kehidupan.